Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Mubarak, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Syahkuala, angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan atau memaparkan suatu penjelasan mengenai tugas ujian akhir semester mata kuliah Politik Identitas kelas 01 yang dalam hal ini diampu oleh Ibu Mulyawati SIPMIP. Pada tugas kali ini saya mengambil judul mini riset saya dengan judul Politik Identitas pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang selanjutnya biasa disebut sebagai pemilihan kepala daerah atau pilkada, itu adalah suatu pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten kota. Nah, pelaksanaannya ini dilakukan secara demokratis dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan konteks aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun, tetap saja dalam setiap kontestasi politik, termasuk pada pilkada, seringkali terjadi konflik antar kelompok yang mengaitkan isu sekte atau kelompok begitu, baik itu suku, keagamaan, ras, dan jenis kelamin dari pasangan calon kepala daerah. Nah, konflik dalam pilkada sebenarnya sering terjadi, namun yang paling fenomenal dan paling sering kita dengar yaitu politik identitas yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Nah, berdasarkan uraian ini, kami tertarik untuk mengambil atau mengangkat judul mini riset kami dengan judul Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Adapun metode penelitian yang kami gunakan pada penelitian kali ini adalah metode kajian pustaka atau studi kepustakaan, karena metode ini cukup lebih mudah kami kerjakan karena tinggal mengumpulkan bahan-bahan literatur yang ada melalui buku ataupun bahan-bahan bacaan di internet. Nah, sebelum kita melanjut pembahasan lebih lanjut, saya akan coba menjelaskan terlebih dahulu landasan konseptual atau teoritis dari politik identitas sendiri. Nah, menurut Agnes Heller, politik identitas adalah suatu politik atau proses politik yang terfokus pada pembedaan sebagai kategori utamanya, yang menjanjikan kebebasan, toleransi, dan kebebasan bermain atau free play. Namun, pada praktiknya, politik identitas itu memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan, dan pertentangan etnis, serta polarisasi pada akhirnya. Nah, politik identitas itu dapat mencakup rasisme, biofeminisme, environmentalisme, dan perselisihan etnis. Sebelum saya membahas pada pokok permasalahan, saya juga akan menjelaskan terlebih dahulu berbagai tingkatan kekuasaan dalam kontestasi politik identitas. Yang pertama itu ada bentuk kekuasaan yang terlihat atau visible power. Visible power itu adalah kekuasaan yang dilakukan atau pemerannya adalah pemangku-pemangku kebijakan dari lembaga-lembaga formal di suatu wilayah atau negara. Nah, dalam konteks ini, mereka menggunakan kekuasaannya untuk membuat polarisasi politik identitas pada level pengambilan keputusan. Selanjutnya ada hidden power. Nah, hidden power ini diartikan sebagai proses kekuasaan dalam politik identitas yang dilakukan oleh beberapa orang atau institusi untuk mempertahankan pengaruhnya pada suatu kelompok atau individu tertentu untuk memberikan atau bahkan melemahkan pihak yang ingin dilawannya. Selanjutnya ada invisible power. Nah, invisible power ini itu adalah tingkatan kekuasaan yang itu mulai menstimulus cara berpikir orang-orang, mau individu ataupun kelompok, untuk mengikuti cara berpikirnya. Selanjutnya, saya akan coba menjelaskan, karena kita pasti bertanya, sebenarnya apa-apa saja faktor yang menyebabkan praktik politik identitas di Indonesia ini cukup marak terjadi. Kami mengutip dari pandangan Syamsuddin Haris, seorang pengamat politik dari LIPI, yang mengatakan bahwa ada beberapa faktor kenapa politik identitas terjadi di Indonesia. Yang pertama itu dampak kebijakan pemerintah yang terjadi sejak zaman Soekarno, bahwa pemerintah itu tidak terlalu berfokus pada pembentukan karakter bangsa dan hanya fokus pada
pembentukan negara secara fisik. Yang kedua, itu ada sikap ambivalensi yang seringkali ditunjukkan oleh pemerintah dalam menghadapi isu terkait negara dan agama. Yang terakhir, itu ada peran partai politik yang tidak terlalu maksimal dalam proses demokrasi, sehingga sentimen sektarian itu atau primordial itu menggelinding secara sendirinya di tengah-tengah masyarakat karena tidak ada yang mewadahi atau mengedukasi masyarakat secara langsung. Lalu sebenarnya apa faktor-faktor yang menyebabkan politik identitas itu terjadi di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu? Ada beberapa faktor jika kami melihat dari riset-riset sebelumnya, itu ternyata pertama, karena adanya calon yang berasal dari minoritas. Ya, Basuki Cahayapurnama itu berlatar belakang minoritas ya, dari segi agama maupun etnisnya. Etnis beliau adalah Tionghoa dan agamanya adalah Kristen. Sehingga hal ini memicu permasalahan-permasalahan agama, baik itu harus memilih pemimpin yang seagama dan segala macamnya. Namun hal ini semakin memanas karena faktor yang kedua, bahwa pada pidato Ahok di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu, beliau menyinggung soal surat Al-Maidah ayat 51 yang akhirnya memecahkan kemarahan publik, terutama masyarakat Islam. Yang ketiga, faktor media sosial sebenarnya yang cukup mempengaruhi. Terutama misalnya ketika Buniani itu dia mengunggah video pidatonya Ahok. Nah, mungkin saja jika video ini tidak terpublikasi, persoalan ini tidak terlalu rumit, bahkan tidak akan menjadi persoalan yang berlarut hingga sekarang. Yang keempat, dengan segala macam rentetan permasalahan yang saya sebutkan sebelumnya, hal ini juga memicu kelompok-kelompok Islam dalam hal ini pemangku kepentingannya. Dalam hal ini Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau GNPF MUI itu mengeluarkan fatwa untuk yang menyatakan bahwa Ahok itu menistakan agama Islam, sehingga fatwa ini berhasil memobilisasi masyarakat Islam untuk turun ikut aksi untuk menghukum Ahok sebagai penistaan agama dan menuntut agar beliau diproses secara hukum. Akhirnya saya sampai kepada kesimpulan bahwa kemenangan pasangan calon Gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno ini dalam Pilkada DKI 2017 itu sebenarnya menunjukkan bahwa politik identitas berhasil ya digunakan oleh beberapa kelompok. Walaupun sebenarnya bisa kita bilang apa yang dilakukan oleh Ahok juga suatu pelanggaran hukum ya, karena kita juga menganut hukum positif, menyerap hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya, termasuk hukum Islam, sehingga masalah yang diberikan Ahok itu adalah pelanggaran hukum. Namun tetap saja di sisi lain beberapa pihak yang merasa ini adalah suatu keuntungan menggunakan permasalahan Ahok ini sebagai alat untuk memenangkan salah satu pasangan calon, dalam hal ini Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada Ibu, dalam hal ini dosen pengampu politik identitas. Semoga dapat diterima video kami dan dapat diberikan predikat yang baik di akhir semester ini. Terima kasih atas kuliah yang telah Ibu berikan selama ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.